Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatima Zahra. Saya dari Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Sastra Inggris, UIN Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan saya merupakan anggota muda 2020 dari UKM Bahasa Plat. Di video ini saya ingin membahas English lesson dengan materi yang pertama itu how to use to take. Bagaimana cara menggunakan to take. Take merupakan sebuah dialectical verb atau light verb. Nah, dialectical verb itu sendiri merupakan kata kerja yang jika digunakan sendirian tanpa ada tambahan atau bantuan dari kata benda lain akan memiliki arti yang sangat sedikit. Tapi jika digabungkan dengan kata benda lain, dialectical verb atau light verb ini memiliki arti yang lebih banyak. Dialectical verb terdiri dari make, do, take, have, give, dan go. Ada beberapa kata spesifik, kata benda yang dapat digunakan oleh dialectical verb. Kalau di sini contohnya ada dua, yaitu washing dan resting. Untuk washing bisa digunakan take a shower atau take a bath. Untuk resting bisa digunakan take a nap, take a rest, atau take a break. Tapi dua kata benda ini tidak harus digunakan bersama dengan to take. Mereka juga bisa digunakan dengan have. Next slide. Nah, ini ada contoh kalimatnya. Di sini ada 3 contoh kalimat. Kalimat yang pertama, I need to take a shower before we go. I need to take a shower before we go. Aku harus mandi sebelum kita pergi. Kalimat yang kedua, you can take a break for 5 minutes. You can take a break for 5 minutes. Kamu bisa beristirahat selama 5 menit. Kalimat yang ketiga, why don't you take a nap? Why don't you take a nap? Kenapa kamu tidak istirahat? Selanjutnya ada beberapa kata benda selain dari yang dua tadi, washing dan resting, yang dapat digunakan bersama dengan to take. Yang pertama ini ada care. Care di sini memiliki makna ganda, memiliki 2 makna. Nah, makna yang pertama, contoh kalimatnya, can you take care of my cat? Can you take care of my cat? Nah, di kalimat yang pertama ini, take care itu maknanya look after, yaitu merawat atau menjaga. So, can you take care of my cat? Artinya, bisakah kamu menjaga kucingku? Atau bisakah kamu merawat kucingku? Selanjutnya di kalimat yang kedua, care, take care when walking alone at night. Take care when walking alone at night. Take care di sini artinya be careful atau hati-hati. Jadi seperti memperingatkan seseorang untuk berhati-hati dalam
melakukan sesuatu. Kalau di sini contohnya yaitu walking alone, sendiri, berjalan sendiri. Take care when walking alone at night. Berhati-hatilah saat berjalan sendirian di malam hari. Selanjutnya ada a walk. Contoh kalimatnya, we took a walk in the park yesterday. We took a walk in the park yesterday. Kemarin kami berjalan-jalan di taman. Next ada foto. We took lots of great photos. We took lots of great photos. Kami mengambil banyak foto bagus. Selanjutnya ada a risk. I'll take a risk. I'll take a risk and tell her I love her. I'll take a risk and tell her I love her. Aku akan mengambil resiko dan mengatakan kepadanya, aku mencintainya. Next ada a look. Take a look at my new phone. Take a look at my new phone. Lihatlah ponsel baruku. Selanjutnya ada advantage. Contoh kalimatnya, let's take advantage of the good weather and go to the beach. Let's take advantage of the good weather and go to the beach. Mari kita manfaatkan cuaca yang bagus dan pergi ke pantai. Nomor 10 ada take off. Take off di sini seperti care yang sebelumnya, yaitu mempunyai makna ganda. Take off di kalimat yang pertama, contohnya, I'm hot, I'll take off my jacket. I'm hot, I'll take off my jacket. Take off di kalimat pertama ini maknanya itu remove atau melepaskan. So, I'm hot, I'll take off my jacket. Aku merasa panas, aku akan melepas jaketku. Di kalimat yang selanjutnya, contoh kalimat selanjutnya, the plane takes off in 45 minutes. The plane takes off in 45 minutes. Takes off yang ini, yang di kalimat kedua, itu beda dari take off yang di kalimat pertama. Yaitu artinya goes into the air atau pergi ke udara. Pergi ke udara. Jadi, the plane takes off in 45 minutes. Pesawat terbang dalam 45 minutes, dalam 45 menit terbang atau pergi ke udara. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu take up. Contoh kalimatnya, I've recently taken up bowling. I've recently taken up bowling. Take up di sini itu artinya started hobby, started new hobby, memulai hobi yang baru. Jadi, I've recently taken up bowling. Aku baru-baru ini memulai hobi yang baru, yaitu bowling. Di contoh yang ke-12, take over. Let me take over, you are doing it wrong. Let me take over, you are doing it wrong. Take over di sini artinya take control atau mengambil alih. Mengambil alih. Let me take over, you are doing it wrong.
Biarkan aku mengambil alih, kamu mengerjakannya salah. Selanjutnya, take after. Contoh kalimatnya, many people say I take after my father. Many people say I take after my father. Take after maknanya resemble atau menyerupai. Menyerupai di sini bisa jadi menyerupai karakter atau menyerupai appearance, penampilan. Bisa aja karakternya mirip dengan ayahnya atau wajahnya mirip ayahnya, rambutnya, dan lain-lain. So many people say I take after my father. Banyak orang mengatakan aku mirip ayahku, atau banyak orang mengatakan aku menyerupai ayahku. Selanjutnya ada take away. He took my phone away from me. He took my phone away from me. Take away di sini artinya juga remove, tapi remove di sini itu beda dari remove di contoh yang sebelumnya. Kalau remove di contoh yang sebelumnya itu artinya melepaskan. Kalau remove di sini lebih ke menyingkirkan, menjauhi. So, he took my phone away from me. Dia menyingkirkan teleponku dari aku, atau dia menjauhi teleponku dari aku. Dan yang terakhir ada take out. She took me out for dinner. She took me out for dinner. Took me out di sini artinya invite, mengundang. Dan biasanya orang yang mengundang itu akan membayar orang yang diundang. Misalnya mau pergi dinner ke restoran atau pergi hangout ke cafe, dan orang yang mengundang biasanya, walaupun nggak sering, tapi biasanya akan membayar orang yang diundang. Next, ini ada materi baru, yaitu how to use to get. Bagaimana cara menggunakan to get. To get biasanya yang seperti kita ketahui memiliki arti obtain, mendapat atau memperoleh sesuatu. Tapi to get memiliki beberapa arti lain. Yaitu yang pertama ada to arrive atau to travel. Contoh kalimatnya, how did you get to London? How did you get to London? Bagaimana kamu bisa sampai ke London? Yang kedua itu receive atau to obtain. Seperti yang dibilang di awal, arti to get itu to obtain, untuk mendapatkan atau memperoleh sesuatu. Contoh, I got a package in the post. I got a package in the post. Saya mendapatkan paket di pos. Selanjutnya yang ketiga ada to become, yaitu untuk memperlihatkan suatu perubahan. Untuk adjektif bisa gunakan, contohnya old, hot, atau cold. Untuk komparatif bisa gunakan better atau more exciting. Dan untuk past participle bisa menggunakan bored atau tired. Contoh, in winter it gets cold. In winter it gets cold. Saat musim dingin menjadi dingin. Yang kedua, contoh yang kedua, I hope I get better in English. I hope I get better in English. Semoga saya bisa lebih baik dalam bahasa Inggris. Contoh yang terakhir, I need to leave, I am getting bored.
I need to leave. I am getting bored. Saya harus pergi karena saya mulai bosan. Slide selanjutnya. Itu ada to bring, to buy, dan to find. Tapi to bring, to buy, dan to find ini digunakan tergantung pada konteksnya. Tergantung konteksnya. Ya, contoh yang pertama, can I get you a drink? Can I get you a drink? Get di sini artinya to buy atau membeli. Can I get you a drink? Aku membelikanmu suatu minuman. Contoh yang kedua, I need to get some new bags. I need to get some new bags. Sama artinya to buy. Aku harus membeli tas yang baru. Dan terakhir, were you able to get the information? Were you able to get the information? Kalau get yang ini itu artinya to find atau menemukan, untuk menemukan. Were you able to get the information? Apakah kamu menemukan informasinya? Selanjutnya, to get bisa edit to have or to have to. To get bisa ditambahkan ke to have atau ke to have to. Walaupun ditambahkan, tapi doesn't change the meaning, tidak merubah artinya. Contoh afirmatif. I have so much money. I have so much money. Setelah dimasukkan get, berubah jadi I've got so much money. I've got so much money. Ada perubahan sedikit, yaitu pada I have disingkat menjadi I've. Negatif, I don't have any dogs. I don't have any dogs. Berubah jadi I've not got any dogs. I've not got any dogs. Kalimat interrogatif, do you have enough time? Do you have enough time? Berubah jadi have you got enough time? Have you got enough time? Sorry, enough di sini kurang huruf U. Selanjutnya ini ada kalau to get ditambahkan ke to have to. Kalimat afirmatif, I have to tell her. I have to tell her. Berubah jadi I've got to tell her. I've got to tell her. Kalimat negatif, she doesn't have to come. She doesn't have to come. Berubah jadi she hasn't got to come. She hasn't got to come. Kalimat interrogatif, do you have to leave? Do you have to leave? Berubah jadi have you got to leave? Have you got to leave? Terakhir ada expressions with get. Itu beberapa ekspresi yang menggunakan get. Yang pertama, do you get it? Do you get it? Artinya, do you understand it? Do you understand it? Apakah kamu memahaminya? Yang kedua, do you get it right? Do you get it right? Artinya, did you answer correctly? Did you answer correctly? Apakah kamu menjawabnya dengan benar? Yang ketiga, I need to get going. I need to get going. Artinya, I need to start to leave. I need to start to leave. Aku harus pergi. Yang keempat, we didn't get off to good start. We didn't get off to good start. Artinya, we didn't begin well. We didn't begin well. Kami tidak memulainya dengan baik.
Yang terakhir, you are getting on my nerves. You are getting on my nerves. Artinya you are annoying me. You are annoying me. Kamu menggangguku. So, itu semua materi yang dapat saya sampaikan pada video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.